kesesakan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandai, indah dalamku. Angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Engkau yang pegang, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender, I surrender. You are mine, now forever. I am alive in your wonder. I am yours. In your grace I surrender, Lord. You are mine now forever.
musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku untuk milikmu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Jesus, I am yours. Mari sama-sama sembah Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Jesus, your presence, Lord. Jesus, mari rindukan Dia lebih lagi. Kami mau nikmati Engkau malam hari ini, Tuhan. Jesus. Oh Jesus, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala hormat hanya bagi-Mu. Kau membuatku sesuai rencana. Mari dengan segenap hatimu kami serahkan kekhawatiran kami. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, I am yours, now forever. Mari dari dasar hatimu yang paling dalam, naikkan pujian. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri kita naikkan pujian. Now forever in your grace I surrender, Lord Jesus.
musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Biar kekudusan-Mu Tuhan penuhi tempat ini, lawat setiap hati, Kau yang jamah setiap kami. Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, nyatakan diri-Mu Yahweh, Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, nyatakan diri-Mu Yahweh, Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, nyatakan diri-Mu Yahweh,
Tidak ada lain yang kami rindukan Tuhan, selain mengalami Tuhan secara pribadi. Hadir Tuhan, jamah setiap kami. Lawat setiap hati yang terbuka malam hari. Sebab kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Engkau, Bapa. Kami perlu keajaiban. Kami perlu mujizat. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu pribadi-Mu dalam hidup ini. Nyatakan diri-Mu. Mari dari hati-Mu yang paling dalam berseru, katakan Yahweh, Yahweh Rafa. Dia Allah penyembuh, Elohim, Allah yang besar, Shaddai, Allah yang membawa damai sejahtera, Allah yang mencukupi. Adonai, nyatakan diri-Mu, nyatakan diri-Mu. Lebih lagi saudara, harapkan Tuhan hadir dalam hidupmu. Harapkan Tuhan di dalam keluarga. Harapkan Tuhan lebih dari segalanya, Bapa. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Engkau yang paling tahu kebutuhan kami. Engkau tahu bahkan sebelum kami menyatakannya. Engkau melihat setiap hati yang terbuka malam ini. Kau melihat setiap kami yang menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Sebab Tuhan adalah kekuatan kami. Dalam hadirat-Mu kami kuat, Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami tenang, Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Sembah Dia, saudara. Datang dengan bahasamu pribadi lepas pribadi. Kehadirannya itu yang berarti. Rasakan. Rasakan Tuhan sedang memeluk engkau hari ini. Sebab Dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Kami percaya Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, Bapa. Kami sembah Kudus.
Jamahan-Mu itu yang kami rindukan Tuhan. Jamahan-Mu itu yang memberi kami kekuatan yang baru. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, asalkan Tuhan beserta kami, kami tidak takut Tuhan. Sebab Engkau menghibur kami, Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Puaskan kami dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bawa kami hari-hari ini untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Bawa kami hari-hari ini terus mengalami Tuhan secara pribadi di hidup kami. Bawa kami menyadari Tuhan bahwa pribadi-Mu itulah yang berarti bagi hidup kami. Kami tahu dunia ini sedang berlalu dengan segala keinginannya. Tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu hari-hari ini untuk membawa keluarga kami Tuhan dekat dengan Engkau. Beri kami kekuatan untuk menyelesaikan setiap tugas rencana Tuhan di hidup kami. Kami berdoa tidak ada satupun yang gagal rencana-Mu atas hidup kami Bapa. Biar kami menjadi orang-orang yang peka dengan suara Tuhan hari-hari ini dengan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kebahagiaan di hidup kami hanya ketika kami ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Tuhan biar malam hari ini Engkau mengurapi setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bahkan kesaksian, Engkau mengurapi Tuhan semua untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami Tuhan malam ini, mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk. Iya, malam hari ini tema firman Tuhan adalah ya sekali merdeka tetap merdeka. Berapa banyak di sini yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Ya tentunya dari dosa saudara ya, jangan mau lagi jadi hamba dosa. Nah malam ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Saya undang seorang ibu. Ayo Bu silakan maju ke depan yang akan bersaksi. Nanti ibu yang akan memperkenalkan namanya di sini. Iya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara ya. Jadi malam ini kesaksiannya juga ada sangkutannya dengan tema ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Jangan jatuh-jatuh bangun di dalam dosa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ibunya cantik sekali. Iya ibu boleh kenalkan namanya siapa Bu? Nama saya Yani, ibu dari 3 orang anak. Iya Yani ibu dari 3 orang anak ya. Ini sudah ibu sudah punya anak. Tapi cantik. Ya gimana Bu ya? Apa yang ibu mau saksikan malam hari ini? Ibu juga pendengar Mesbah Doa ya? Iya, saya dengar. Haleluya Tuhan baik. Dimulai dari pandemi. Ya, Saya pandemi. selalu ditemanin Mesbah Syukur sama Mesbah Doa. Itu yang sebenarnya saya sering ngeliat YouTube gitu ya. Cuman yang nongol kan ibu terus. Ya. Saya belum ada respon gitu. Ya. Tapi semenjak di sekitar ada temen
selalu kirim link itu, ini kan yang setiap hari saya lihat di YouTube Iya, gitu. tapi dicuekin ya. Akhirnya saya coba mendengarkan apa perkataan ibu gitu. Bahwa firman, yang saya utamakan puji-pujian. Iya. Saya percaya kalau suatu puji-pujian itu ada kekuatan bagi kehidupan kita. Amin. Pada saat kita lemah, pada saat menghadapi masalah gitu ya. Iya. Tapi saat masalah pandemi itu bukan karena COVID atau bagaimana, tapi di masalah rumah tangga saya. Iya, badai yang hebat ya Bu. Iya. Saya juga nggak terpikir gitu ya. Suami saya saat pas awal-awal pandemi itu dia apa ya? Jadi ceritanya saya difitnah, mulai dia nggak pulang selama 6 bulan, dan itu saya nggak tahu kenapa gitu. Jadi Tapi itu Ibu nggak kabari kemana, nggak kasih Enggak. kabar. Enggak. Pergi begitu saja 6 bulan. Pergi, pulang, pergi lagi. Jadi dia seperti ada waktu untuk nginjek rumah selama 30 menit udah jalan. Kalau saya ajak komunikasi dia nggak mau ngeliat saya gitu. Dia hanya ketemu dengan anak-anak dan dia nggak mau lihat saya. Jadi saya difitnah, saya dibilang selingkuh, saya dibilang main dukun. Itu yang bilang suami Ibu atau orang lain? Saya dengar dari perkataan suami saya. Oh. Selama perkawinan saya ini kan saya udah 21 tahun, Iya. 22 tahun. Tapi pada saat pandemi itu saya kaget gitu, kok dia berubah? Nggak ada tanda-tanda sebelumnya? Enggak, jadi dia sebelumnya itu dia ada satu pelayanan di satu gereja. Dia ikut Pelayanan lah ya. selama 11 tahun. Pertama-tama sih di awal-awal sih oke Bagus, ya. oke. Cuman saya kalau ke gereja situ kenapa kok nggak ada damai ya gitu. Kok saya bilang sama suami saya kayaknya nggak apa-apa deh kamu aja. Kan Iya. saya pikir kan suami dalam pelayanan itu hidup ya sebagai Iya. seorang imam gitu kan. Saya mungkin kebablas gitu, saya nggak pernah ikut dan anak-anak nggak pernah ikut, dia sendiri. Jadi seneng suami ke gereja, apalagi Iya, pelayanan ya. Pelayanan jam 3 pagi baru pulang, katanya bilangnya doa keliling. Ih, doa keliling sampai jam 3 pagi ya. Nggak tahu apa yang dikelilingi ya. Jadi doa keliling sampai jam 3 pagi itu sering. Ya, Oh. jadi pulang malam, Keliling-keliling. saya juga nggak berani nanya karena dia bilang doa keliling, saya Iya. capek, jangan ajak ngomong lagi gitu. Iya. Ya udah, saya ikutin aturan dia. Akhirnya pas pandemi itu dia mulai mencaci, suruh saya cari pria lain loh. Saya jadi bingung. Padahal gitu kan. doa keliling itu. Sudah ke gereja. Ke gereja doa keliling. Tapi doa tukang maki-maki. Iya, jadi dia saya bingung gitu. Ini Iya. ada siapa gitu di belakangnya. Karena Iya. saya kenal dia itu udah lama kan, Bu. Udah menikah itu 20 tahun itu saya udah tahu dia Tiba-tiba gitu. berubah ya. Tapi kok bisa dia nggak mau lihat saya, kayaknya kuping kayak ditutup gitu. Akhirnya saya udah pandemi itu udah nggak bisa kemana-mana di rumah gitu. Saya udah kayaknya sesak gitu ya, mau kemana serba salah gitu. Saya udah dengar ibu tiap hari, saya udah merenung, cuman hanya doa bertekuk lutut, bercucur air mata dalam kamar, jam 3 pagi, jam 2 pagi saya dibangunin untuk doa gitu. Yang Tuhan taruh di hati saya tetap harus mencurahkan kasih ke suami saya, biarpun dia nggak berbuat seperti itu. Iya. Saya cuma ingat pada saat bukan dengan kekuatan saya, Iya. serahkan beban saya Kepada Tuhan. pada Tuhan. Tuhan jawab. Itu saya percaya karena saya merasakan mujizatnya. Jadi kejadian yang saya lalui itu saya hampir bunuh diri, ambil pisau ke depan. Ada satu telepon bilang,
Yani kamu kemana, mau apa? Saya tiba-tiba ngomong, saya mau ke depan. Kayaknya hidupnya terpuruk sekali gitu. Saya difitnah, saya dijelek-jelekan, tapi saya nggak tahu itu siapa gitu. Iya. Tapi Tuhan ingatkin, suruh doa, bawa anak-anak, karena di situ saya diingatkan 2-3 orang berkumpul. Tuhan dengar doa, saya ajak anak-anak doa. Anak saya waktu itu masih kecil-kecil waktu pandemi. Iya. Mereka tahu bapaknya nggak pulang. Cuman saat saya bilang, kamu mau papa pulang? Mau. Tapi kenapa papa nggak pulang gitu? Cuman saya nggak mau menceritakan hal-hal itu. Ya udah kita doa aja. Setiap malam saya ada mesbah keluarga. Iya. Saya ajak anak-anak. Tapi pada saat saya melakukan tiap malam mesbah, saya ada damai gitu. Iya. Sukacita saya karena nggak bisa doa. Iya. Saya cuma hanya mengangkat puji-pujian. Yang kemenangan terjadi. Terus ada lagu tenang, itu kita semua nangis semua. Yang lagu tenang itu, aduh, itu luar biasa. Tuhan itu mencurahkan kasih karunia. Kayaknya seakan-akan saya tuh sukacita gitu. Dari situ suami mulai nelfon. Oh, mulai Telepon nelpon. saya. Mulai ajak saya bicara. Tapi ya puji Tuhan, saya biarpun begitu saya bersyukur bahwa kesehatan suami saya di luar juga sehat pada saat pandemi. Padahal Anak-anak itu saya banyak juga- yang mati ya. Iya. Dia nggak takut mati ya. Saya juga bersyukur lah pokoknya, ya udah Tuhan selalu kan kita juga ngangkat, udah Tuhan jagain suami saya di luar gitu. Ibu waktu itu sempat telepon saya juga ya. Iya. Saya minta tolong Bu Debi, apa yang harus saya lakuin gitu. Tapi saya ada bilang, pokoknya ada seingat saya Ibu Debi bilang, biarpun difitnah, haleluya pokoknya. Mau diapain puji Tuhan, pokoknya apapun kita nggak usah ngelihat hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi saya cuma hanya melihat yang baik-baik, saya melakukan bagian saya, mengurus anak-anak, keluarga, rumah. Jangan terlalu terpikirkan ke hal-hal yang nggak penting, yang suami saya begini-begini, nggak. Akhirnya udah berjalannya alur waktu, tiba-tiba suami saya ajak komunikasi, dia katanya merasa disuruh pulang. Oh, di telinganya disuruh pulang. Pulang. Akhirnya dia bilang kalau saya pulang, dia ada sempat takut karena akan dibilang 8 bulan dia meninggal. Nah itu dia ketakutan dia. Oh, jadi dia dengar suara atau Enggak, dia dibilang sama ibu pendeta itu bahwa jangan pulang. Karena kalau saya pulang, karena kalau dia pulang, dia akan meninggal 8 bulan. Dan saya selama pandemi itu, saya nggak boleh berhubungan dengan dia, pegang pun saya peluk dia. itu nggak yang ngomong boleh. ibu pendeta. Iya, saya dilarang. Jadi suaminya ini ditahan sama ibu pendeta, tapi yang jelas bukan saya. Ngeri ya saudara ya, ngeri ya. Inilah akhir zaman ya. Banyak pendeta jadi-jadian. Tidak boleh menyebut inisial. Tapi ya itu karena kebanyakan doa keliling sampai pagi. Akhirnya ya yang tadinya rohani jadi rohana. Makanya hati-hati ya, banyak topeng-topeng rohani hari-hari ini yang seringkali kita tidak sadari. Ini ibu pendeta loh. Ngomong sama suaminya kalau kamu pulang 8 bulan kamu akan mati. Kamu nggak boleh bersentuhan dengan istrimu. Ya ini sesat saudara ya. Bukan hanya sesat tapi menyesatkan. Soalnya suaminya ganteng. Apa perlu kita panggil ke depan suaminya? Panggil, saudara setuju ya? Ya Bapak maju ya Pak, puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, iya biar iblis ditelanjangi ya dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Kan judulnya lagi sekali merdeka, tetap? Nggak boleh lagi, silakan Bapak, boleh ambil mic itu kali ya.
nggak apa-apa ya. Ganteng toh? Ya, yang sering doa keliling nih ya. Silakan. Ya. Haleluya, silakan. Sudah merdeka ya Pak? Sudah merdeka. Iya, bilang merdeka. Merdeka. Gimana Pak ceritanya? Ya, jadi saya kan ikut pelayanan, dulu ikut pelayanan agak lama, jadi saya udah percayalah sama hamba Tuhan ini. Iya. Ya memang begitulah kan, kita namanya pelayanan ya. Ya jadi saya tadinya nggak tahu kenapa dia bisa, oh saya melihat dapat mimpi gitu. Oh. Jadi bukan dari saya, Iya. semua ini informasinya dari orang ini. Oh. Jadi dia bilang istri saya selingkuh, nah, terus main dukun. Jadi dari dia infonya. Jadi dia kasih tahu kamu nggak boleh di rumah tuh Deket-deket. ya nggak boleh campur lah. Pokoknya suami istri nggak boleh. boleh Terus hubungan sama nggak boleh lebih dari 8 jam di rumah gitu. Jadi saya kan nggak tahu karena saya nggak pernah maksudnya kayak begini. Tapi kalau dekat-dekat sama dia boleh? Hah? Dekat-dekat sama Iya. dia boleh? Ya begitu kan namanya pelayanan ceritanya kan gitu. Tapi saya nggak ada maksudnya sampai Ya. detik terakhir pun saya nggak ada cerita maksud saya sama dia ada Ya. hubungan badan nggak ada ya. Ya. Itu saya clearin dulu jadi memang ternyata ya ini karena peran benar-benar seperti firman Tuhan bilang Ya. bahwa istri adalah tiang doa, Amin. yaitu yang terbukti kan dia yang terus berdoa walaupun saya kelakuannya udah nggak baik Iya. terhadap istri dan terhadap keluarga gitu kan. Jadi ada satu momen tuh Tuhan gerakin hati saya untuk telepon dia, hubungin, terus saya minta call WA-nya di screen capture gitu. Saya nggak tahu Tuhan gerakin saya begitu. Nah ketika saya minta sama dia, setelah itu 1 jam kemudian saya pergi sama dia karena ya mau itu pergilah pokoknya. Nah terus dia ngobrol sama saya bilang gini, yang hamba Tuhan itu, istri kamu udah ditinggalin sama keluarganya gitu, keluarganya dia. Iya, iya. Masa sih gitu? Iya, saya udah dapat penglihatan seperti itu. Jadi dia itu kayak orang peka, merasa bahwa dia bisa negosiasi Tuhan, bisa turun naik sorga, jadi kayak gitu. Oke, nah terus karena saya udah lihat screen capture WA call-nya dia, saya lihat tuh dari family-nya semua yang hubungin dia. Berarti itu udah satu kebohongan. Mulai dibuka dari sana. Nah terus saya tanya ke teman saya karena saya dulu pernah pelayanan di gereja besar. Saya tanya sama teman yang pernah kenalin sama hamba Tuhan ini, saya bilang, "Ci, saya mau keluar pelayanan tuh susah apa enggak?" Dia tanya, "Dulu kamu pelayanan keluar gampang enggak?" "Gampang." "Oh ya udah." Nah, sejak itu saya ya digerakin, pokoknya saya hadepin orang yang pinter. Jadi saya harus lebih pinter dari dia untuk keluar dari jebakannya gitu. Jadi saya pasang rancangan supaya saya bisa keluar dari pelayanannya. Karena saya mau keluar itu dibilang ya itu tadi. Mau mati. Kalau kamu keluar dari pelayanan ini dicabut tudung, ntar usaha bangkrut apa, saya mati. Anak saya semuanya 2 tahun kemudian kebetulan anak saya sebenarnya hidup kita orang ini banyak mujizat. Anak saya itu anak pertama sama kedua itu kan dapat dari bayi tabung. Ya, nah dia bilang karena ini bayi tabung anak yang cacat di mata Tuhan. Nanti 2 tahun kemudian kamu keluar dari pelayanan, anak kamu juga akan diambil sama Tuhan gitu. Jadi ya itulah ketakutan saya. Jadi saya mau keluar pelayanan itu jadi takut gitu kan. Cuman ya itu karena ya Tuhan baik, ada istri yang berdoa. Ya akhirnya saya bisa keluar. Jadi ceritanya dari saya keluar itu udah hampir setahun lebih ya, 1,5 tahun ya ke sini. Dan saya masih oke aja. Iya, Gitu. ya Bapak maksudnya apa yang membuat Bapak begitu percaya gitu ya perkataan hamba Tuhan yang ngomong bahwa istrinya Bapak selingkuh. Maksudnya bagi saya Bapak tuh bodoh banget ya. Maaf ya Pak, maaf. Betul. Iya kan? Iya betul. Iya kan, terus Bapak membenci istri yang sudah dikenal puluhan tahun dan mempercayai orang yang baru dikenal beberapa tahun tuh kan bodoh ya saudara ya. Jadi ini membuka mata kita Bapak Ibu, ya Tuhan itu tidak seperti itu. Ikut Tuhan tuh nggak harus begitu. Kalau ada yang udah aneh-aneh saudara pelayanan terus disuruh musuhi istri, disuruh musuhi suami itu setan.
Ya kita ngomong aja tuh setan, karena buahnya itu sudah nggak ada. Ya kalau ada orang berkata kepada saya, Bu saya mau pergi pelayanan nih, tapi suami saya enggak boleh, saya harus nemeni suami saya bilang, Ibu temenin suami dulu. Karena nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga. Pelayanan itu nomor 3. Jangan sampai ibu pelayanan tapi ibu berantem dengan suamimu, itu buahnya nggak baik. Nanti ibu nggak bisa menangkan suami ibu, malah yang ada suami ibu bilang nggak usah ke gereja lu, masa sama suami aja lu nggak mau temenin, lu pergi sana sama Bu Debbie terus, kan nggak bisa begitu. Ya apalagi ini dibilang kalau kamu dekat sama, nggak boleh dekat sama istri, nggak boleh melakukan hubungan suami istri, pegang aja nggak boleh, nanti mati. Maaf saudara, ya kalau ketika pemahaman firman kita tuh dangkal, kita mudah diombang-ambingkan. Kayaknya Bapak waktu itu belum nonton Debbie Basir TV ya? Tidak boleh Bu. Oh nggak boleh, dilarang sama dia. Tapi dia tahu. Semua hamba Tuhan itu yang di Indonesia nggak ada yang bagus bagi dia bilang. Jadi cuma dia? Cuma nonton Joel Osteen doang kasih kita. Karena Dia jauh merasa, ya. dia merasa bahwa dia belajar sendiri dari Tuhan. Bapak perlu ketemuin saya baptis dia Pak. Gak baptis 20 menit ya Bapak Ibu. Itu buahnya udah gak bener loh. Ya hampir loh, untung tidak bercerai. Saya juga bingung waktu ibu telepon saya, Bu suami saya 6 bulan gak pulang, kenapa? Soalnya dia dekat sama seorang hamba Tuhan wanita dan dibilang begini. Ya saya juga bingung, saya bilang kok bisa kayak begitu buah pelayanannya. Ya tapi puji Tuhan karena ada seorang istri yang terus berdoa. Amin. Ya benar, waktu itu saya bilang gak apa-apa ibu dituduh selingkuh, ibu difitnah ini, haleluya puji Tuhan, ibu jangan kalah, terus bawa dalam doa suamimu, cepat atau lambat dia pasti Tuhan kembalikan. Jadi hati-hati, banyak roh iblis yang berkedok pelayanan, bahkan di dalam gereja. Ya ada sihir-sihir, hampir saja terpisah suami istri ini. Tapi karena ada istri yang terus berdoa, akhirnya suami ini jamah Tuhan. Waktu itu Bapak mendengar suara suruh Bapak pulang. Iya, jadi ya pokoknya intinya yang waktu saya minta dia screen capture WA call, itu Tuhan mulai buka hati saya, pikiran saya dibuka. Jadi kebetulan kan juga dia nggak berontak gitu. Biasa memang sih sebelumnya komunikasi saya sama dia kurang baik. Karena memang kadang-kadang kalau saya lagi gimana dia lawan terus. Jadi saya juga manas gitu. Jadi sebelumnya Jadi memang begitu. Ada akarnya juga. Iya, tapi Jadi sekarang dia udah Puji menghargai Tuhan, lah. Udah ada penunjukan. pembelajaran yang proses yang Tuhan kasih, karakter saya dan anak-anak saya, justru anak saya melihat ternyata doa kita dijawab ya sama Tuhan. Amin. Itu di Tepuk situ, tangan dong buat Tuhan iya, Yesus. pembelajaran karakter yang saya dapat, saya bisa mengendalikan emosi Amin, saya. iya. Terus saya juga dikuatkan dalam perjanjian nikah pada saat yang saya mau bunuh diri. Tuhan mengingatkan perjanjian nikah suka duka, Susah ataupun senang ya. itu kita tetap maksudnya doakan suami gitu. Terus ada satu perkataan bahwa suami itu imam. Amin. Apapun yang dia lakuin pasti istri selalu yang menopang. Amin. Itu yang saya dapat sih. Jadi dari situ pada saat dia mungkin nggak sadar atau diperbuat sama orang lain gitu, saya nggak boleh menjauhkan diri. Itu sih yang saya belajar. Tuhan itu benar-benar luar biasa. Tuhan baik. Amin. Saya tuh benar-benar tidak jatuh sampai tergeletak. Yes, Udah amin. itu aja. Ada yang Bapak mau sampaikan mungkin buat jemaat Pak? Ya kalau saya sih karena sudah merdeka dari penyesatan daripada ya orang yang ya seperti pelayanan ya saya biarpun kita ya seperti tadi Bu Debbie bilang bahwa kita harus hati-hati, benar itu harus hati-hati. Ya kita harus ngerti firman benar, jangan sampai nanti udah akhirannya kita jadi kayak orang main dukun gitu loh. Ini soalnya saya udah kayak main dukun dengerin dia kan. Ya hati-hatilah, tapi nggak boleh juga kita itu jauh dari persekutuan-persekutuan. Itu penting. Saya pun sekarang pun tetap ada persekutuan-persekutuan. Tapi yang benar. Penting yang benar gitu. Ya kita yang selektif sendirilah sekarang. Ya amin. Jadi sekarang Bapak semakin mencintai istri ya. Wah luar biasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih ya buat Ibu dan Bapak. Ya, yes saudara kita sudah mendengar ya.
Satu kesaksian dimerdekakan. Jujur ketika saya mendengar ya konseling dari istrinya yang bilang, Bu tolong doakan suami saya pergi 6 bulan. Seperti jawaban saya bilang, Bu saya enggak bisa berdoa buat suami ibu. Ya, dan saya tidak akan berdoa. Kita akan berdoa lewat telepon, tapi saya akan berdoa supaya ibu imannya kuat. Dan ibulah yang harus berdoa buat suami ibu. 6 bulan loh saudara, bukan main-main. Mungkin kalau ketemu istri yang lain ya udah digugat cerai aja, ngapain 6 bulan. Terus alasannya rohani banget lagi ya. Doa peperangan, doa keliling. Ya banyak orang itu doa-doa keliling, tengking-tengking setan di jalan. Ya dia lupa di rumah setannya ikut pulang sama dia. Ya makanya saya pernah kan ngomong teman saya dulu ngajak saya, ayo Bu Debi kita doakan itu. Ada patung kodok barusan dibangun. Terus saya tanya sama dia, emang kenapa kalau patung kodok? Kodok itu lambang persinahan loh Bu. Terus lu mau apain tuh patung? Ya kita tengking lah. Saya bilang hati-hati loh, kamu tengking di situ dia lompat ke rumahmu itu kodok. Lebih baik kau doakan suaminya, enggak usah kau ganggu itu kodok yang tidak ngapa-ngapain di situ. Ngapain lu tengking itu patung kodok? Ya, terus dia bilang, ya udah kalau Ibu Debi nggak mau, saya mau berdoa, saya mau doa keliling buat kota. Dikelilingi itu patung kodok. Suaminya hamba Tuhan, apa yang terjadi? Itu kodok bener loncat ke rumahnya. Suaminya konseling sama jemaat yang ibu-ibu. Ya, akhirnya saudara karena konselingnya, saya sempat tegur waktu itu, Pak, Bapak laki-laki loh, jangan konseling sama perempuan. Lebih baik Bapak kasih ke saya. Oh enggak, saya kuat kok Bu. Kuat saudara. Ya, ibu ini datang tadinya nangis. Suami saya tuh jahat. Ya masih duduk depan-depanan. Bapak ngomong, Pak Pendeta ngomong, percaya Bu, Tuhan sanggup mengubah hati suami ibu. Masih didoakan depan-depanan. Besok datang nangis. Nangisnya semakin menyedihkan. Saya dipukulin sama suami saya. Pak Pendeta kan kalau konseling harus empati. Jadi Pak Pendeta berdiri. Ya, mulai pegang di bahu. Yang kuat ya Bu ya. Yang kuat. Ketika sentuhan terjadi, ya ini arusnya beda toh. Awalnya mau konseling jadi konsleting. Bener, apa yang terjadi saudara? Itu kodok pindah ke rumahnya. Saudara percaya atau tidak? Cerai. Ibu itu cerai sama suaminya, pendeta ini cerai sama istrinya. Saya bilang sama istrinya, makanya saya sudah bilang apa, kamu jangan tengking itu patung kodok. Kenapa kamu kurang kerjaan pergi teking-teking patung kodok di jalan? Sementara suami gak diurusin, dia pergi doa keliling sampai tengah malam. Hello. Saudara harus mengerti firman Tuhan supaya saudara gak dibodoh-bodohi, amin. Kelihatannya rohani padahal roh jahat. Roh halus. Akhirnya jatuh dalam persinahan. Ya kayak Bapak tadi, coba percaya. Pendeta ngomong, saya melihat istrimu berselingkuh. Saya melihat istrimu itu begini, dia kasih guna-guna sama kau. Bisa ya dibutakan, jangan-jangan ini pendeta yang pakai ilmu. Ya, nanti lama-lama gitu. Saya juga dulu pernah ada yang konseling sama saya, Bu. Saya ikut satu pelayanan, sama pendetanya saya disuruh jual rumah saya. Duitnya untuk pelayanan. Saya jual Bu rumah saya Bu. Terus ibu kasih semua buat pelayanan, goblok. Terus nangis sama saya gini, terus sekarang Bu Debi saya tinggal di mana Bu? Saya sekarang gak punya rumah, pergi tinggal sama itu pendeta. Kenapa kau gak tanya Tuhan? Kenapa kau tidak mencari kebenaran? Kenapa kau cuma dibodoh-bodohi dengan bawa-bawa nama Tuhan? Sehingga engkau akhirnya dibodoh-bodohin, anak-anaknya marah. Memang ibu ini tinggal sendiri. Ya, dia nggak punya siapa-siapa, ketemu pendeta, pendetanya bernubuat, katanya Tuhan suruh kamu jual rumah, uangnya kasih semua untuk pelayanan. Akhirnya dia nggak, saya bilang, ibu sudah pergi sama pendeta itu. Ibu tanya sama dia, ibu mau tinggal di mana? Sudah Bu, dia bilang ya kamu berdoa lah tanya Tuhan. Pret, kasihan Tuhan ya, nama Tuhan dibawa-bawa saudara. Makanya saudara harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Punya firman supaya gak mudah dibodoh-bodohi. Coba untung loh 6 bulan pergi saudara. Untung Tuhan berbelas kasihan karena ada istri yang mau membayar harga.
berdoa menangis bagi suaminya. Ya, yuk kita baca firman Tuhan dulu bersama-sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Baca Galatia 5 ayat yang pertama saudara ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana, kita baca bersama. Kalau saudara bawa Alkitab silakan buka Alkitab saudara, baca 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita benar-benar merdeka, Kristus yang telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara, ketika kita ini ditebus oleh darah Yesus, kita dimerdekakan dari hukum dosa. Karena itu hidup kita bukan milik dosa lagi, tapi kita milik Tuhan. Ya, karena hanya ada dua di dunia ini kan, ada Tuhan dan ada hantu, ya. Ada Tuhan, ada setan, ada kerajaan Allah, ada kerajaan iblis. Kalau orang tidak menyerahkan hidupnya dalam kerajaan Allah, maka sudah pasti dia berada dalam kerajaan setan. Ya, kalau saudara nggak percaya kita baca bersama coba. Roma pasal 6 ayat yang ke-15 ya. Roma pasal 6 ayat 15 berkata di sana, demikian saudara ya, baca 1, 2, 3. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Banyak orang berkata begini, kita ini sekarang sudah hidup di zaman kasih karunia. Ya, jangan dengerin itu Debbie Basir, itu pendeta hukum Taurat. Apa-apa ngomong Tuhan murka, apa-apa Tuhan marah. Tuhan itu sudah tidak marah. Ya, kita ini sudah hidup di zaman kasih karunia. Enggak ada lagi Tuhan murka. Bapak Ibu dengar baik-baik, Yesus datang pertama kali di dunia ini sebagai juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Dia datang dengan kasih karunia, menawarkan keselamatan. Tapi Yesus akan datang kali yang kedua sebagai apa? Hakim. Amin. Dan semua kita akan berdiri di hadapan penghakiman Kristus. Kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Makanya hati-hati. Nah, dikatakan di sana, jadi karena sekarang kita nggak di bawah hukum Taurat, apakah kita bisa berbuat dosa? Ya, sekali-kali tidak. Ayat 16 berkata apa di sana? Baca bersama. Ayat 16 1, 2, 3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita adalah hamba Tuhan yang harus mentaati Tuhan untuk hidup dalam kebenaran supaya memperoleh hidup yang kekal. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada iblis, maka kita juga harus taat kepada iblis untuk melakukan dosa terus dikatakan. Lalu ayat yang ke-17 berkata di sana, baca bersama ayat 17 1, 2, 3. Tetapi syukurlah ya kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan, ayat 18, dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab ayat 20, waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, supaya semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Bapak Ibu, ketika kita ini menjadi hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Artinya apa? Orang itu waktu hidup dalam dosa, dia lakukan dosa.
Sehingga kita mau kasih tahu dia juga tuh sudah sulit. Ada banyak orang datang kepada saya, itu loh Bu, suami saya itu kayak dibutakan Bu, dia tidak tahu. Dia itu bersinah Bu, tapi dia nggak ngerti, dia nggak mau dinasihati. Iya, karena memang hamba dosa, dia bebas dari kebenaran. Tidak ada kebenaran dalam dirinya, bahkan tidak bisa menerima kebenaran. Ya, sebaliknya ayat yang berikutnya dikatakan di sana 21 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah apa? Hidup kekal. 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, ketika orang itu mengenal Kristus, engkau harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, untung tadi suaminya belum diapa-apain saudara. Ya, kita tahu kalau pada akhirnya terus bersama-sama begitu pelayanan bareng, ya. Apalagi ya pendetanya mungkin gak punya suami atau punya suami gak sering bersama, ya hati-hati. Makanya saya bersama suami selalu pelayanan berdua. Ya kenapa? Karena ya setan itu sekarang tidak menakutkan. Setan zaman now itu indah-indah dan enak ya. Gak kayak dulu kuntilanak, pocongan. Nah itu setan. Ya sekarang setan itu berubah wujud, banyak yang cantik-cantik, seksi-seksi, pakai rok mini. Ya sebaliknya ya ada bapak-bapak yang menggoda saudara, hati-hati. Sekarang ini setan itu wah ya sudah menjadi sesuatu yang menggiurkan ya. Dan firman Tuhan berkata di sini ya, ayo Bapak Ibu, kita ini dipanggil untuk merdeka. Karena itu jangan engkau menggunakan kemerdekaanmu itu untuk kebebasan untuk engkau hidup di dalam dosa. Tetapi pakailah kemerdekaan ini untuk kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yesus datang untuk memerdekakan kita, tadi dikatakan. Ayo kita yang sudah mengenal Tuhan, jangan lagi berbuat dosa. Amin. Jangan lagi engkau diperbudak dengan kepahitan, dengan kebencian. Ya tadi saudara kita melihat memang tidak mudah. Waktu saya juga menerima telepon dari ibu, ya saya pikir aduh ya berat ini kasusnya. Dan saya waktu itu hanya bilang saja ya, saya kan hanya bisa menasihati sesuai firman ya. Saya kan gak bisa, gak mungkin kan saya bilang, bisa ya suami ibu kayak gitu, ibu bikin kopi, kasih sianida Bu. Kan saya gak bisa saudara ya. Kalau ngikuti hati manusia kita kan, ya aduh rasanya suami kayak begitu, enak aja lu pulang gak aja omong terus pergi lagi, 6 bulan begitu sudah tidak ada kabar. Ya tapi kan saya memberi nasihat sesuai firman Tuhan, Bu tetap berdoa. Saya tahu itu sulit nasihat itu. Jangan sampai ibu kepahitan. Ya ibu kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya dan saudara lihat malam ini saudara sendiri menyaksikan buah. Makanya tolong ibu-ibu ya, ini nanti tayangkan online juga. Nih ya banyak yang WA sama saya nih ya. Bu suami saya gak berubah-berubah gini, berdoa. Ibu Debbie mah enak suruh berdoa toh. Emang saya terus mau suruh apa ibu? Saya bilang mau saya terus cerai. Kan tidak mungkin, itu bukan firman Tuhan. Tidak boleh bercerai. Itu kan pilihan ibu dulu. Kenapa ibu kawin? Sama suruh ibu kawin sama dia. Kadang-kadang saya itu juga pusing kalau hadapi konseling orang-orang begini loh saudara. Disuruh berdoa jawabannya gini, ibu enak suruh berdoa. Karena ibu tidak rasa. Coba kalau saudara jadi saya, saudara mau ngomong apa? Ya karena ibu tidak rasa, suami ibu mah enak, baik. Ih. Ya lucu ya saudara. Saya bilang lah iyalah kan saya waktu pilih jodoh saya berdoa sama Tuhan. Makanya Tuhan yang kasih, kau yang kasih setan. Makanya sekarang kau bayar harga. Tapi kalau ibu mau berdoa, Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Cuma ada saudara kalau dinasihati gitu marah. Ya nggak bisa. Ibu enak aja ngomong gitu. Saya ini sudah berdoa Bu. Sudah bertahun-tahun saya berdoa. Saya bingung orang Kristen tuh kalau konseling gak tahu maunya apa. Saya kalau yang begitu-begitu udah gak saya angkat lagi tuh kalau mau telepon. Ngapain coba? Kamu tuh telepon minta nasihat. Ya saya kasih yang sesuai firman. Atau dia tunggu saya kali bilang begitu. Nanti malam ibu bikin kopi. Kasihan nih dah Bu biar dia berbusa mati Bu suamimu.
mungkin dia akan ngomong, yes Bu Debbie akan saya lakukan. Kali itu yang dia tunggu kali ya. Saya kadang-kadang bingung loh Bapak Ibu. Malam ini kita mendengar satu kesaksian yang real, nyata dan tidak dibuat-buat. Saya bahkan sudah lupa ketika ibu itu bilang, Bu masih ingat saya enggak? Dulu saya pernah telepon ibu, yang mana ya? Itu loh yang kasus suami saya pergi 6 bulan. Banyak yang begitu soalnya. Saya ini udah lupa ibu tuh yang mana. Istri-istrinya Bang Toib itu telepon saya banyak. Suaminya menghilang, ya 1 tahun, 6 bulan, 3 tahun gak pulang, banyak Bu, saya lupa. Terus baru dia cerita, itu loh ya Bu, yang kasus itu loh yang sama pendeta. Oh iya, saya ingat ini, nah itu karena sudah menyebut ya lebih spesifik lagi masuk. Tapi kalau cuma ngomong itu loh Bu, suami saya yang gak pulang. Ternyata banyak ya orang Kristen tuh Bang Toib. Tapi saya berdoa di sini tidak ada Bang Toib, amin. Ya bertobat bapak-bapak. Tapi kita melihat malam ini bukti nyata. Istrinya dia tidak mau diperbudak. Saya bilang mau keadaan seperti apapun ibu jangan terpengaruh. Itu tipuan setan. Ibu difitnah bilang haleluya. Ibu ini bilang puji Tuhan. Ibu tetap berdoa. Puji Tuhan loh, dia dengar loh. Tadi dia bilang saya ingat waktu itu ibu ngomong. Mau diapain aja puji Tuhan, haleluya. Tetap berdoa, jangan kalah dengan kejahatan. Doa orang benar itu besar kuasanya. Bukan doa pendeta ya. Doa orang. Ketika saudara hidup benar, doamu itu berkuasa. Doamu menggetarkan sorga. Tuhan tidak tahan lama-lama turun karena doa orang benar itu besar kuasanya. Untung istrinya tidak mau diperhamba dengan kepahitan, dengan kecewa. Dia bilang aku mau dimerdekakan Tuhan. Hanya orang yang merdeka yang bisa memerdekakan orang yang terikat. Ya Tuhan bekerja. Suaminya nggak tahu di mana tujuannya, nggak tahu di mana hidupnya. Tiba-tiba Tuhan ngomong pulang, hubungi istrimu. Saya selalu berkata kepada orang tua yang datang kepada saya, Bu anak saya udah gak bisa diatur. Tidak ada jalan keluar. Bapak mau bawa dia ke panti rehab. Bapak mau bawa kemana sudah bolak-balik ke psikiater. Tidak bisa, cuma Tuhan yang sanggup. Waktu engkau duduk berlutut di kaki Tuhan. Engkau minta hati Tuhan untuk menjamah. Maka anakmu dia bisa tiba-tiba saudara. Tiba-tiba dia di mana Roh Kudus bekerja di hatinya, itu loh saudara. Tapi kita harus jadi orang yang benar. Jangan mau diperbudak dengan dosa, tinggalkan semua itu panas hati, amarah. Kita mendengar kesaksian yang luar biasa. Ya seorang istri yang tidak mau diperhamba lagi, tidak mau diperbudak. Dia berdiri dengan kemerdekaan, dia bisa memerdekakan suaminya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau istrinya menyerah kalah. Dan dia diperbudak dengan sakit hati. Lalu dia bilang sama suaminya, gak usah pulang. Saya tak pulang ke rumah keluargaku, kita cerai sekarang. Maka ada 3 orang anak yang akan rusak hatinya. Yang akan rusak mentalnya. Dan 3 anak ini akan hidup dalam kepahitan. Dan mereka akan menjadi anak yang rusak, yang akan merusak orang lain. Tapi ketika ibu mau membela keluarganya di hadapan Tuhan. Tuhan menjamah hati suaminya. Sekarang ketiga anaknya berkata, Mah, Tuhan itu sungguh-sungguh ada ya. Dan dia mendengarkan doa kita. Kenapa Bapak Ibu saya selalu bilang sabar. Bertekun di dalam doa. Ya minta kekuatan dari Tuhan dan jangan pernah menyerah. Yesus sudah memerdekakan kita. Karena itu malam ini Bapak Ibu, ya kesaksian ini sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan semua firman Tuhan itu kesaksian tuh meneguhkan apa yang sudah Tuhan katakan tuh benar-benar terjadi. Saya berdoa malam ini tidak ada perkara yang terlalu sulit. Ketika engkau mau berlutut, engkau mau dimerdekakan oleh Tuhan. Mungkin juga saudara yang hari ini sedang terikat dosa. Saya cuma mau bilang jangan main-main lagi dengan Tuhan. Jangan engkau coba-coba persinahan. Jangan engkau coba-coba hidup dalam percabulan. Jangan buka celah bagi setan. Sedikit kita membuka celah, setan masuk. Karena ingat Tuhan datang membawa damai sejahtera dan kebenaran. Tapi setan datang membawa kehancuran. Setan sudah membidik rumah tanggamu. Alkitab berkata iblis itu tiap hari berjalan berkeliling. Mencari celah yang bisa dia masuki. Tapi waktu kita hidup dalam kebenaran.
Biar setan tidak menemukan celah dalam rumah tangga, dalam hidup kita. Karena kita punya firman Tuhan yang memerdekakan. Kita mau bangkit berdiri, mau siapkan hati untuk perjamuan. Perjamuan kudus ini adalah satu sakramen. Sakral. Membuat kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus. Membuat kita selalu mengingat akan apa yang sudah Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Dan itu cukup untuk membuat kita ini tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kita mau bilang di hadapan Tuhan Yesus, apa arti hidupku? Bila Engkau tidak beri nyawamu bagi setiap kami Tuhan. Yesus, apa arti hidupku? Amin Tuhan. Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Lebih lagi katakan pujian ini dari hatimu. Katakan di hadapan Tuhan Yesus. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih-Mu. Katakan, Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Saudara, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari renungkan hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, minta pengampunan dari Tuhan. Sebab perjamuan ini adalah kudus. Dan kita belajar untuk menghormati Tuhan. Mari kita belajar untuk menghormati pengorbanan Kristus. Katakan, Tuhan, ampuni kami. Lihat hati kami. Engkau melihat hidup kami. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu malam ini Tuhan. Kuduskan kami sebelum kami mengangkat perjamuan ini. Mari angkat roti tinggi di tangan kananmu Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, bukankah roti yang ada di tanganmu ini adalah tubuh Kristus? Dengan iman katakan, aku terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang ada di tangan kita ini adalah darah Kristus?
Katakan di dalam nama Yesus, aku terima ini Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Kami percaya tubuh dan darah mematahkan setiap kutuk atas hidup kami. Kutuk dosa, sakit penyakit. Engkau bayar lunas di atas kayu salib. Karena itu kami percaya anak-anak kami diputuskan dari setiap kutuk turun-temurun. Tidak ada lagi kutuk dosa atas hidup kami Tuhan. Karena Engkau memerdekakan kami dengan kuasa salib-Mu Bapa. Kami bersyukur, mari naikkan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Semakin lagi kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa malam hari ini kami kembali dikuatkan dan kami terima sukacita yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Haleluya, mari bersama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan malam hari ini. Mari, saya percaya semuanya kita diberkati, amin. Amin. Amin, haleluya. Mari sama-sama kita akan kita siapkan setiap persembahan kita. Baik, saudara bisa memberikan setiap persembahan saudara melalui amplop di tempat saudara ataupun melalui QRIS yang ada di multimedia. Mari sebelumnya kita satu hati, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, kami kembali diberkati. Terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Kami percaya bahwa senantiasa berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Senantiasa Tuhan memelihara kehidupan kami sempurna sampai hari ini. Kami beri dengan sukacita, kami beri dengan rasa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, pengumuman saudara untuk bulan depan, Mesbah Doa akan diadakan pada tanggal 14 September. Iya, dan Mesbah Doa Goes to Israel dari tanggal 26 Oktober sampai 4 November. Masih dibuka pendaftaran, saudara yang mau ikut bisa langsung menghubungi ke 0878 8888 0073. Oke, ada lagi pengumuman? Dan bagi saudara yang memberikan persembahan bagi Yayasan Rumah Berkat Pemulihan, saudara bisa langsung kepada QRIS yang ada di depan. Kita naikkan pujian ini bersama. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you
Lord bless you. Amin. And keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Tuhan, kami berdoa. Kami mengadahkan wajah kami kepadamu. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan turun atas hidup kami, keluarga kami. Tidak ada kekuatan lain selain daripada Tuhan atas hidup kami dan keluarga kami. Hari-hari ini Tuhan, kami berdoa biar malaikat-Mu berjaga-jaga di pintu rumah kami, menjagai suami, anak-anak kami, istri kami, keluarga besar kami. Dalam tantangan zaman yang begitu berat hari-hari ini, kami berdoa, kami tahu iblis begitu kuat menyerang kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi kuasa Tuhan lebih kuat menopang setiap kami. Ketika kami sungguh-sungguh berdoa, ketika kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kami percaya orang-orang yang benar, doanya itu besar kuasanya. Karena itu kami juga membawa bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Turunlah berkat rahmat Tuhan, damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Menjelang tahun-tahun politik ini Tuhan, kami berdoa malaikat-Mu berjaga-jaga atas bangsa kami. Jika bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, sia-sialah usaha para penjaganya. Kami taruhkan Tuhan nasib bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa jauhkan dari kerusuhan, kekacauan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, jagai bangsa ini. Lawatan-Mu tercurah atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar hujan pertobatan terjadi bagi bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memerdekakan bangsa kami. Karena itu kami berdoa biar kemerdekaan yang sejati turun atas setiap Tuhan rakyat di atas bangsa ini. Berkati pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan kepala-kepala daerah. Tuhan, bawa Tuhan setiap orang-orang yang duduk di kursi kepemerintahan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Jauhkan dari segala korupsi, mementingkan diri sendiri, hamba uang atas bangsa ini kami tolak di dalam nama Yesus. Kami tetap berdoa bagi bangsa ini supaya Tuhan perhitungkan setiap kami menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan di atas bangsa ini. Kami berdiri dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja-Mu Bapa, biar gereja-gereja Tuhan sama-sama Tuhan hanya memikirkan kepentingan Kristus saja, bukan kepentingan denominasi, bukan kepentingan diri sendiri. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kemurnian di dalam tubuh Kristus sungguh-sungguh boleh ada. Kami percaya malam ini tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau menyinari wajah-Mu, Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu dan memberi damai sejahtera bagi setiap kami. Apapun persoalan masalah yang kami hadapi, di dalam nama Yesus ada jawaban. Kami percaya yang sakit disembuhkan Tuhan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas setiap kita malam ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin.
Ibadah kita selesai. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Jawaban